ke taman membentuk melati. Melati putih, harum baunya. Mari kita awali dengan salam yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti pernah bertanya tentang kebenaran wahyu dan tanda kebesaran keagungan Allah. Di tengah kehidupan yang modern seperti ini, tidak sedikit manusia yang meragukan bahkan mempertanyakan kebenaran risalah para nabi. Padahal Islam telah memberikan kita bukti yang nyata dan jelas tentang kebenaran wahyu dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa-peristiwa yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peristiwa tersebut telah Allah jelaskan dalam surah An-Najm ayat 13-18 yang menggambarkan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah pada peristiwa Isra Mi'raj. Allah berfirman pada surah An-Najm ayat 13 hingga 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dia Muhammad yang telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya terdapat surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha sedang diliputi oleh sesuatu yang menyelimutinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari apa yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, surah An-Najm ayat 13 hingga 18 ini menjelaskan tentang salah satu peristiwa yang paling agung dalam kehidupan Rasulullah, yaitu ketika beliau melihat wujud asli dari malaikat Jibril pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini terjadi di Sidratul Muntaha, di mana Sidratul Muntaha ini adalah sebuah tempat yang mulia dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Di dekat Sidratul Muntaha terdapat sebuah surga ma'wa, yaitu surga tempat tinggal yang penuh kenikmatan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang sangat agung dan luar biasa, yang pada hakikatnya tidak dijelaskan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa keindahan dan keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam menghadapi pemandangan yang begitu dahsyat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpaling dan tidak melampaui batas. Hal ini menunjukkan ketenangan hati, keteguhan iman, dan juga kesempurnaan akhlak yang dimiliki beliau
sangatlah mencerminkan sebagai hamba pilihan Allah. Melalui peristiwa ini, Allah menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat sebagian besar dari tanda-tanda kebesaran Allah yang begitu besar. Tafsiran ayat-ayat ini sekaligus membantah keraguan orang-orang yang mengingkari wahyu Allah. Padahal peristiwa yang dialami oleh Rasulullah itu bukan sekedar khayalan atau rekaan, melainkan peristiwa nyata yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kehendak Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, melalui surah An-Najm ayat 13 hingga 18 ini, kita diajak untuk menyadari bahwa iman tidak hanya dibangun dengan logika, tetapi dengan keyakinan penuh dari hati atas kebesaran dan kekuasaan Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah SWT dengan ketenangan dan keyakinan yang sempurna. Maka kita pun hendaknya memperkuat iman, membenarkan Al-Quran, dan juga menjadikan salah Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup. Semoga ayat-ayat ini dapat meneguhkan iman kita, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadikan kita hamba yang senantiasa tunduk dan takut atas kebesarannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sallu ala Nabi Muhammad.